Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu tentang pengenalan Microsoft Word 2010. Tapi sebelumnya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang akan Ibu sajikan ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Baiklah, siswa Ibu semua, sesuai dengan materi kita kemarin yang sudah Ibu bagikan, yaitu mengenai pengenalan perangkat lunak pengolah kata atau dikenal dengan Microsoft Word 2010. Kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian dari Microsoft Word 2010. Sekarang kita ulas lagi. Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata merupakan program aplikasi pengolah kata buatan Microsoft Corporation. Ini maksudnya Microsoft Word itu adalah buatan dari perusahaan Microsoft, termasuk di dalamnya Microsoft Office. Nah, Microsoft Word 2010 merupakan hasil pengembangan dari beberapa versi sebelumnya. Perangkat lunak merupakan salah satu komponen komputer. Jadi, Microsoft Word itu adalah perangkat lunak pengolah kata. Jadi, perangkat lunak ini termasuk salah satu komponen komputer. Kalau kita membahas tentang komponen komputer itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah dikenal dengan istilah hardware. Hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak, dan ketiga adalah brandware atau pemakai. 3 komponen ini adalah saling terkait atau saling berhubungan. Sekarang kita coba lihat perangkat keras itu yang mana. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Jadi perangkat komputer itu yang bisa kita pegang, bisa kita jamah, itu disebut dengan hardware. Ini adalah contohnya perangkat komputer itu, contohnya keyboard. Ini bagian keyboard, ada mouse ya, ada mikrofon, ada speaker, monitor, screen, sistem unit atau CPU, ada speaker. Nah, perangkat ini semuanya bisa kita pegang secara fisik atau bisa kita raba. Makanya disebut atau dikenal dengan perangkat keras atau hardware. Sedangkan yang kedua adalah software. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi, software atau perangkat lunak ini yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Jadi, perangkat keras dapat beroperasi dengan adanya perangkat lunak komputer. Nah, di sini letaknya Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word itu adalah termasuk salah satu contoh software atau perangkat lunak komputer. Jadi, dia termasuk komponen-komponen komputer. Sedangkan komponen komputer yang ketiga adalah brandware. Brandware ini adalah pemakai atau pengguna komputer. Dengan kata lain adalah orang yang mengoperasikan perangkat keras komputer melalui software yang ada pada komputer. Ini bisa Anda lihat gambar yang tampil pada slide ini menggambarkan pemakai ya atau pengguna komputer yang menggunakan ini sebuah laptop ya, sebuah laptop. Maka orang yang menggunakan komputer itu disebut dengan brandware. Nah, itulah 3 komponen komputer: hardware, software, dan brandware. Jadi ketiga ini saling terkait ya, saling membutuhkan. Tidak ada salah satu komponen, maka komputer tidak akan dapat beroperasi dengan baik. Nah, bagaimana dengan kegunaan Microsoft Word? Kegunaan Microsoft Word adalah untuk membuat dokumen laporan, membuat makalah, membuat surat, karya ilmiah,
Dan ini merupakan data yang berbentuk kata ya, data yang berbentuk kata atau kalimat karena semuanya adalah perangkat lunak pengolah kata. Jadi diingat ya Nanda semua, perangkat lunak pengolah kata itu dikenal dengan Microsoft Word. Kalau kita cari di kamus, Word ini artinya adalah kata ya, perangkat lunak pengolah kata. Apa kegunaannya? Apakah nanti Ananda akan membuat surat, mengetik surat, membuat sebuah karya ilmiah, membuat makalah, dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata. Nah, minggu yang lalu Ibu juga sudah menampilkan tampilan dari Microsoft Word 2010. Jadi Ananda bisa memperhatikan atau mengamati tampilan-tampilan dari Microsoft Word 2010 ini. Nah, bagian-bagiannya juga sudah Ibu jelaskan apa nama elemen-elemen dari Microsoft Word 2010 tersebut. Nah, setelah ini Ibu akan lebih menjelaskan secara detail bagaimana tampilan dari Microsoft Word 2010 tersebut. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan bagian-bagian atau elemen dari Microsoft Word 2010 itu Ibu jelaskan ada 13 poin. Ya, ada yang dikenal dengan Quick Access Toolbar, ada Title Bar, pengaturan jendela, tab atau menu, yang kelima ribbon, yang keenam Group, Dialog Box, View Ruler, Scroll Bar, Zoom, ada Status Bar, dan tombol View, dan terakhir halaman kerja atau dokumen area. Nah, selanjutnya setelah ini pada minggu yang lalu itu pada pertemuan kedua Ibu sudah memberikan perintah untuk mencatat semua materi ini di dalam catatan dan juga membuat tampilan dari Microsoft Word 2010 ini dalam kertas 2 lembar atau kertas double folio. Ibu berharap Ananda bisa mengerjakan tugas ini dan jangan sampai membuat tugas menumpuk ya. Jadi Ananda menjadi malas untuk mengerjakan tugas. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu akan coba menampilkan tampilan ya atau elemen-elemen dari Microsoft Word 2010. Nah, sekarang Ananda perhatikan arah kursor Ibu ini ya, tanda panah ini disebut dengan kursor. Ibu akan arahkan ke ikon yang berlambang W ini. Ya, perhatikan yang berlambang W ini yang dikenal dengan nama Microsoft Word 2010. Nah, sekarang ini Ibu double klik atau Ananda bisa tekan enter atau klik 2 kali pada mouse-nya. Nah, silahkan kita tunggu dulu proses loadingnya. Nah, kita maximize. Nah, baiklah. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata. Sesuai dengan penjelasan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian-bagian dari Microsoft Word 2010. Yang pertama, bagiannya adalah Quick Access Toolbar. Nah, bisa Ananda perhatikan yang mana yang Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu adalah pada bagian atas ini, ya, tombol-tombol yang dapat kita akses secara cepat. Ya, ini dikenal dengan Quick Access Toolbar. Perhatikan kursor Ibu baik-baik ya. Nah, yang kedua adalah Title Bar. Title bar ini artinya judul baris. Jadi title bar itu berada pada bagian atas ini. Sekarang title bar kita adalah dokumen 1, ya. Kenapa dokumen 1? Karena file ini belum kita simpan. Kalau kita belum menyimpan sebuah pekerjaan, maka nama filenya akan tertulis di sini dokumen 1. Kalau kita sudah menyimpan pekerjaan kita,
maka di sini akan berubah sesuai dengan file yang kita simpan. Contoh tugas 1, mungkin tugas 2, tugas 3 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan title bar, ya, title bar, judul baris. Yang ketiga adalah pengaturan jendela. Ya, pengaturan jendela itu berada di posisi sebelah kanan. Ini yang disebut dengan pengaturan jendela. Ada yang dikenal dengan minimize, ada restore, restore down, dan ada close. Minimize ini adalah menyembunyikan. Ya, kalau minimize ini Ibu klik, maka tampilan dari Microsoft Word ini akan tersembunyi. Dia akan berada pada bagian taskbar bagian bawah ini. Sekarang perhatikan Ananda, sekarang Ibu klik minimize ini. Nah, maka dia akan tersembunyi ke bagian taskbar bagian bawah. Untuk memunculkannya kembali, Ananda tinggal klik icon W ini saja, klik, maka dia akan muncul kembali. Ya. Kalau restore down ini efeknya, sekarang Ibu coba klik, perhatikan apa perubahan yang terjadi. Nah, dia akan ukurannya, tampilannya menjadi lebih kecil, ya. Ukurannya menjadi lebih kecil. Sekarang Ibu klik lagi. Nah, di sini akan muncul maximize. Dia akan kembali menjadi besar, maximize, maksimal, ya. Ibu klik. Nah, dia akan kembali muncul tampilannya penuh, layar penuh. Nah, kalau silang ini disebut dengan close. Close itu kalau kita cari di kamus artinya adalah tutup. Jadi kalau kita klik close ini, maka tampilan dari Microsoft Word itu akan ditutup atau close, ya, akan tertutup dengan sendirinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tab atau menu, ya. Tab atau menu sesuai dengan materi yang sudah Ibu sajikan sebelumnya. Tab itu yang mana? Nah, tab itu atau menu itu bagian atas ini semuanya. Sekarang perhatikan kursor Ibu baik-baik. Ada tab file, home, insert, pack layout, references, my link, review, view, Foxit Reader, PDF. Nah, kalau pada materi yang Ibu sajikan sebelumnya, Foxit Reader PDF ini tidak ada tampil. Ini sesuai dengan komputer kita masing-masing. Karena Ibu menginstalkan PDF, maka muncullah tabnya di sini. Nah, jadi ini tidak jadi masalah. Jadi inilah yang disebut dengan tab atau menu, ya. Tab itu dikenal juga istilah menu. Ada menu file, menu home, insert. Nah, jadi kalau ketemu istilah tab itu sama dengan menu. Nah, lalu bagian yang kelima adalah ribbon, ya, ribbon. Yang mana yang ribbon? Yang ribbon itu adalah ini, ya. Kalau dari materi kemarin itu sudah Ibu tandai. Yang ribbon itu dari sini sampai ke ujung. Nah, kotak ini semuanya. Ini disebut dengan ribbon. Ada terdiri dari grup, ada ikon-ikon kecil ini disebut dengan ribbon. Nah, yang grup yang mana? Ini grup clipboard, font, paragraf, style, editing, itu disebut dengan grup. Nah, grup itu bagian yang ke-6, ya. Setelah ribbon ada grup. Nah, Ibu jelaskan lagi yang mana yang grup. Ada tulisan clipboard, font, ya, paragraf, style, editing. Ini disebut dengan grup. Jadi untuk tab home ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 grup. Nah, kalau Ibu klik tab insert atau menu insert, nah, berapa grupkah di sini? Nah, ada grup page, table, illustration, link, header and footer, text, symbol. Nah, ada 7 grup kalau untuk tab insert. Begitu juga dengan pack layout, referensi sampai dengan view. Nah, itu yang disebut dengan grup, ya. Bagian selanjutnya adalah dialog box. Yang mana yang dialog box? Nah, bisa Anda perhatikan tugas yang Ibu suruh yang membuat gambar. Dialog box itu adalah
tanda panah yang ada di samping grup. Nah, contoh, sekarang Ibu aktifkan tab Home. Nah, pada grup clipboard ada panah ke kanannya, miringnya. Nah, disebut dengan dialog box. Kalau ini Ibu klik, nah akan muncul perintah clipboard. Nah, sekarang Ibu close lagi. Kalau font ini Ibu klik dialog boxnya, nah maka akan muncul kotak font seperti ini. Nah, kalau paragraf ini Ibu klik dialog boxnya, maka akan muncullah kotak dialog paragraf, ya. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya adalah view ruler. View ruler. Yang mana yang view ruler? Anda bisa perhatikan lagi ya. Nah, bagian yang ke-8 adalah disebut dengan istilah view ruler, ya. View ruler ini adalah sama dengan roll, ya. Ruler, view ruler. Bagiannya ya adalah yang ini, ya, view ruler. Nah, silakan lihat, Ibu arahkan kursor ke tanda kotak di sudut kanan ini, maka akan muncul tulisan view ruler. Nah, kalau view ruler ini aktif, maka akan muncul seperti roll, ya, 1, 2, 3 sampai dengan ini terakhir 19. Begitu juga dengan vertikal, roll vertikal, ini roll horizontal, ini roll vertikal. Nampak Ananda lihat, ini ada 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, view ruler ini bisa kita aktifkan, bisa tidak. Sekarang Ibu klik view ruler ini, nah maka rulernya akan hilang. Nah, kita nonaktifkan. Bagaimana cara memunculkan ruler kembali? Kita tinggal klik icon view rulernya. Nah, kita klik. Nah, maka rulernya akan muncul secara otomatis. Sekarang apa fungsi ruler ini? Ruler ini fungsinya adalah untuk mengatur paragraf pengetikan kita. Misalnya sekarang kalau Ibu ketik di dokumen area ini, kami kelas 8, ya, kami kelas 8. Nah, kalau ini Ibu tarik rulernya sepanjang 1 cm, ya. Nah, maka dia otomatis akan berjarak 1 cm. Itu fungsi ruler. Nah, kalau Ibu tarik lagi sepanjang 5 cm, nah maka dia akan berpindah sepanjang 5 cm dari kiri ke kanan. Nah, itu fungsi ruler, ya, untuk merapikan pengetikan paragraf kita. Nah, ini nanti lebih jelas kita pelajari lagi. Nah, bagaimana dengan elemen selanjutnya, ya? Komponen selanjutnya adalah scroll bar, ya. Scroll bar. Scroll bar itu sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Scroll bar itu berada di bagian sebelah kanan ini. Nah, ini yang disebut scroll bar. Scroll bar itu scroll, ya, scroll, menggulung baris dari halaman 1 ke halaman 2. Sekarang kita berada di halaman 1, ya, page 1 of 1. Lihat kursor Ibu, page 1 of 1. Ini halaman 1 dari 1 halaman. Bagaimana kalau kita mengetik di halaman 2, ya? Sekarang Ibu tekan enter, ini pindah baris ke bawah. Pindah baris. Nah, ini menandakan sekarang kita berada di halaman 2. Ya, inilah yang membatasinya. Ini yang membatasi kertasnya. Ini halaman 1, ini halaman 2. Bagaimana kita tahu ini halaman 2? Kita tinggal lihat ini, page 2 of 2, ya. Page ini artinya halaman, ya. Halaman 2 dari 2 halaman. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini disebut dengan scroll bar. Menarik atau menggulung halaman dari halaman 1 ke halaman 2 dan halaman berikutnya. Nah, coba dipahami baik-baik, ya. Nah, sekarang zoom.
Bagian Microsoft Excel selanjutnya adalah Zoom. Yang mana yang Zoom? Nah, perhatikan kursor Ibu baik-baik. Zoom itu berada di bagian bawah ini. Nah, zoom out, ada zoom in. Nah, ada tanda panah ya, ada untuk ini bisa kita tarik. Kalau kita ingin memperkecil ke kiri, kita arahkan ke kiri. Nah, munculkah halamannya seperti ini? Kalau kita ingin lebih besar, maka kita tarik ke kanan. Nah, lebih besar lagi. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Ya, kalau berada di tengah-tengah berarti ini seimbang ukurannya. Nah, kalau kita ingin memperkecil dia menjadi seperti ini. Nah, kalau kita ingin berada 50%, 100%, maka ukurannya menjadi seperti ini. Ya, itu yang disebut dengan zoom. Zoom itu memperbesar ya. Kalau kita cari di kamus, pengertian zoom itu memperbesar. Nah, lanjut elemen yang ke-11, status bar. Status bar itu bisa Anda lihat pada materi kita sebelumnya. Nah, ini ya, bagian bawah ini. Page 2 of 2, words 3, English, US. Nah, ini disebut dengan status bar. Ini menandakan page number, nomor halaman ya. Ini word, ini kata-kata yang tampil sekarang, jumlah katanya. Sekarang Ibu tarik ke halaman 1. Nah, ini sekarang jumlah kata kita kami 1, kelas 2, 8, 3. Makanya di sini tertulis words 143. Nah, atau word 3, word 3. Word itu artinya kata. Nah, ada 3 kata. Andaikan nanti kita mengetik satu halaman, maka di sini akan tertulis berapakah jumlah kata dalam satu halaman tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga itulah language. Language itu adalah bahasa. Nah, di sini tertulis English dalam kurung US. Nah, inilah yang disebut dengan status bar. Ya, status baris. Nah, Ananda semua bisa diperhatikan lagi. Kalau kita belajar komputer itu lebih banyak menemukan bahasa dalam bentuk bahasa Inggris ya. Contohnya di sini adalah page, ini adalah halaman, ada di sini home, insert. Nah, kita lebih mengenal banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi Ananda, Ibu harapkan familiar dengan kata-kata ini. Nah, apakah bagian kita selanjutnya? Tombol view ya, tombol view. Nah, sekarang tombol view itu sekarang amati tampilan ini. Kira-kira Ananda bisa enggak menunjukkan tombol view itu yang mana? Nah, lihat lagi materi kita yang kemarin. Tombol view itu berada di bagian bawah ini. Nah, ada di sini disebut dengan print layout ya, print layout. Lalu ada full screen reading, ada web layout, ada outline, ada draft. Nah, kalau kita mengetik seperti biasa seperti ini disebut dengan print layout, maka icon print layoutnya yang aktif. Nah, bagaimana kalau full screen reading? Sekarang Ibu klik ini, apa perubahan yang terjadi? Full screen reading. Nah, dia jadi seperti ini. Bisa Anda amati ya, bisa Anda perhatikan kalau kita klik yang bagian reading tadi. Sekarang kalau untuk mengembalikan ke awal kita close saja. Lihat kursor Ibu, close. Nah itu perbedaannya. Itu disebut dengan view. View itu tampilan ya, tampilan dari layar pengetikan kita. Nah, yang terakhir adalah halaman kerja atau dokumen area. Halaman kerja atau dokumen area. Ayo, Ananda semua, kira-kira halaman kerja atau dokumen area itu yang mana? Sesuai dengan materi kita kemarin. Nah, yang putih inilah yang disebut dengan dokumen area atau halaman kerja. Maksudnya halaman kerja itu tempat kita, tempat kita melakukan pengetikan atau membuat, apakah kita akan membuat surat, apakah kita akan membuat makalah, membuat karya ilmiah. Nah, di dokumen area inilah. Nah, disinilah kita mengetik abjad-abjad dalam bentuk huruf, angka, dan lain sebagainya.
Nah, sekarang Ibu coba perbesar. Nah, fontnya. Nah, kita sedang belajar tik. Nah, tempat Ibu mengetik inilah disebut dengan dokumen area. Jika Ananda nanti akan membuat surat atau membuat makalah atau membuat karya ilmiah, nah di dalam area kerja inilah proses pembuatannya. Nah, kira-kira itulah elemen-elemen atau bagian-bagian dari tampilan Microsoft Word 2010. Ya, Ibu harapkan apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi mudah dipahami, mudah dimengerti, dan Ibu berharap catatan dan tugas yang sudah Ibu berikan dikerjakan tepat pada waktunya. Nah, terima kasih Ananda semua atas perhatiannya. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.